Santapan Harian Jumat 11 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayat 23 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, izinkanlah kami saat ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang membimbing hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Sang Putra Kasih, kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 23 sampai 35. Kemudian kepala batalion memanggil 2 orang perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa kuda untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix." Ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias, kepada Gubernur Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Aku dapati bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan yang membuat dia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada persekongkolan untuk membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedangkan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka, dan membawanya pada malam hari ke Antipatris. Keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, sedangkan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus, dari provinsi mana asalnya? Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Sahabat Santapan Harian, biasanya seorang tahanan diperlakukan dengan kejam. Namun, Paulus adalah seorang tahanan yang istimewa. Bagaimana tidak? Demi menyelamatkannya, sang kepala batalion menggunakan berbagai cara untuk membuatnya terlepas dari rencana pembunuhan. Setelah kepala batalion yang bernama Claudius Lysias tahu tentang rencana pengadangan melalui keponakan Paulus, ia mengatur strateginya sendiri agar rencana itu tidak terjadi. Ia memerintahkan 2 orang perwira untuk menyiapkan pasukan besar agar Paulus selamat sampai ke Kaisarea. Ia juga menulis surat kepada Gubernur Felix dan menceritakan secara mendetail perkara yang dihadapi oleh Paulus. Setelah Paulus tiba di tujuan dan Felix memutuskan untuk memeriksa perkaranya nanti, Paulus ditempatkan di istana Herodes. Siapakah Paulus sebagai seorang tahanan? Ia diberi perlakuan yang luar biasa. Bayangkan saja, ia diantar dengan 200 orang prajurit, 70 orang berkuda,
200 orang bertombak, dan beberapa ekor kuda. Dia dihadapkan kepada Felix dengan surat yang ditulis sendiri oleh Claudius Lysias. Terakhir, ia ditempatkan di istana Herodes, di mana keamanannya terjamin dari siapapun yang ingin membunuhnya. Seandainya kita melihat itu semua, pastilah pikiran yang timbul adalah Paulus benar-benar tahanan yang istimewa. Memang sepertinya Paulus mendapat perlakuan istimewa karena ia adalah warga negara Roma. Tetapi sebenarnya bukan hanya karena itu. Paulus adalah tahanan istimewa karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam keterbelengguannya, Tuhan memakai banyak cara untuk menuntunnya ke tempat yang tepat di mana ia dapat memberitakan Injil keselamatan Kristus kepada semua orang yang hadir di sana. Tidakkah setiap kita juga perlu melihat bahwa kita adalah tahanan istimewa? Sebagai orang Kristen di dunia ini, kita tidak bebas dari bahaya dan penderitaan. Tetapi kita akan selalu dituntun dalam perlindungan Tuhan ke tempat yang terbaik di mana kita dapat mengerjakan panggilan kita. Tahanan istimewa Tuhan tidak akan dijatuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami senantiasa mempercayai-Mu untuk kekuatan yang kami butuhkan agar bertahan dalam kesulitan, dan iman untuk mengubah cara pandang kami bahwa terdapat maksud baik-Mu yang tergenapi dalam pencobaan yang kami alami. Dan Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan kekuatan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersembah. Amin.